Ya nol hasilnya, nggak ada pertumbuhan, nggak ada, harganya sama, nilainya nggak terbaca berarti. Kemudian ini rumusnya lanjutan contoh yang tadi ya. Saham PT Amorta pada tahun ke-0 tahun lalu membayarkan dividen sebesar 300 per lembar. Tahun yang akan datang diharapkan akan mengalami pertumbuhan 5% per tahun. Untuk seterusnya, jika tingkat pertumbuhan yang dikehendaki adalah 20% per tahun, maka hitunglah jumlah dividen tahun depan. Harga saham yang dibeli saat ini, terus harga saham yang layak dibeli setelah tahun ketiga. Ini 3 soalnya. D1 sama dengan D0 1 ditambah growth-nya ya. Hitung dividen dulu. 300 ditambah 1 ditambah pertumbuhannya dapat 315 dividennya. Jadi ini nilai intrinsiknya sama dengan tahun pertama 315 dibagi 0,2 dikurang 0,05 sama dengan hasilnya 2100. Nah, ini yang tahun ketiga berarti ininya pangkatnya 4 ya. 1 ditambah 3 dia 4, hasilnya 2433. Nggak banyak naiknya ya, tahun ketiga. Kemudian model pertumbuhan tidak konstan. Ini berubah-ubah. Nah, kalau ini nilai intrinsik saham ya tidak, jadi rumusnya sih sama saja, tapi pertumbuhannya ada 2 macam. Ini yang pertumbuhan konstan, ini pertumbuhan ini yang pertumbuhan tidak konstannya. Dia ada 2 kan, ganda ya, ditambah nanti rumusnya. Terus ini datanya. Data saham PT Mega adalah sebagai berikut: N 3 tahun, D0 1000, GC 10%, G1 nya 20% per tahun selama 3 tahun pertama. Nanti dia bisa berubah berarti kan, K 15%. Cara ngitungnya dia dua cara dia ya. Membagi aliran dividen menjadi 2 bagian pertumbuhan konstan dan bagian pertumbuhan tidak konstan harusnya. Nah, ini cara menghitungnya. 1000 tadi ya dikali 1,2 T dibagi 1,155, kemudian ditambah yang tahun keduanya, tahun ketiga dapat ini yang tidak konstannya ya. Tidak konstan dapat 3268. Ini rumusnya. Kemudian yang konstannya ini rumusnya dapat 24, di total hasilnya ini 28264. Jadi kalau yang ganda tadi harus dijumlah. Itu yang pendekatannya. Ini benar-benar annuity ya. Seper 1 ini. Ini. Konstan ya. Iya, itu yang konstan. Ini yang rumus konstan yang ini. Yang bagian belakang kanannya ini konstan, ini tidak konstan. Terus pendekatan keduanya pakai pendekatan PER. PER ini dia dilihat dari laba perusahaan, menggambarkan rasio atau perbandingan harga saham terhadap earning perusahaan, terhadap laba perusahaan. Kalau pakai metode tadi kan kita nggak tahu perusahaan untung apa enggak, pokoknya dividen. Nah, ada 2 metode kan pendekatan pakai yang berarti misal nggak untung tetap dibagi dividen. Ya harusnya sih enggak sih, cuman pendekatannya aja, pendekatan untuk ngitung saham itu gitu. Itu kan pendekatan fundamental, istilahnya kita lihat dari kekuatan perusahaan gitu, fundamental itu. Terus misal perusahaan untung gitu dividen bisa naik enggak yang Nah, kalau ini pendekatan PER, rumusnya ini harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham. PER pendekatannya. Ini biasanya angkanya 1 kali 2 kali gitu angkanya, bukan persen tapi. Harus tahu labanya. Jadi informasinya sama aja dari laporan keuangan perusahaan. Yang tadi itu yang saya bilang annual report tuh bisa dicari, di dalamnya ada laporan keuangan. Di situ ada laba. Tadi kan ada kan dividen, terus di bawahnya ada laba gitu kan. Nah, nanti Anda hitung rasio. Ini rasio udah belajar kali ya di manajemen keuangan yang hitung rasio. Sebenarnya ini kan mata kuliah ini jadi lanjutan implementasi dari manajemen keuangan. Jadi kalau manajemen keuangan nggak bisa, di sini prakteknya gitu loh.
Kalau ilmu yang itu Anda udah tahu sebenarnya, prakteknya aja gitu. Banyak yang ngulang ya katanya ya. Iya, Apa manajemen keuangan? manajemen keuangan tuh mau lebih susah rumusnya. Orang ya termasuk saya. Susah rumusnya dia. Di sini kan karena implementasi nggak seberat di sana sebetulnya, karena lebih ke ini, lebih umum dia di sini. Tapi rumusnya kalau di sana nggak bisa, pasti berat di sini. Wassalam. Mm-mm. Susah dipahami. Susah. Manajemen keuangan. Kenapa susahnya? Tapi dengan mata kuliah ini rumusnya susah mana? Susah manajemen keuangan. Oh iya benar. Ya benar. Mm. Umuman dia. Umum dia. Ini lebih spesifik. Kemudian contohnya ini yang PER tadi. Saya kira kalau PER lebih mudah daripada yang nilai sekarang tadi ya. Karena ini yang penting ada data laba, terus ada data harga. Harga sahamnya per lembarnya ini 10.000, data labanya 900. Jadi 900.000 dikalikan dulu ya. 10.000 per lembar dikalikan ada 900.000 lembar, dapat 900 juta. 900 juta dibagi 900.000 lembar, jadi per lembarnya 1.000. Ini earning perusahaannya 1.000. Nah, menghitung PER dengan menggunakan rumus 11.7-nya di buku. Jadi PER-nya sama dengan 10.000 dibagi 1.000, jadi harganya itu 10 kalinya kenaikannya gitu. Asumsinya seperti itu, 10 kali. 11,7 ada di bukunya, lompat-lompat. Ada di sini saya. 11,7 nyarinya kadang-kadang nggak ada. Jadi jawabannya ini 10 kalinya. Jadi kenaikan PER-nya, price earning ratio namanya, Satuannya kali 10 kali. berapa kali gitu ya. Kali. Kadang ada juga yang 1,2 kali atau berapa kali gitu. Nah, rumus PER lainnya ini, kalau rumus PER ini kalau ada asumsi dividen. Jadi dividen dimasukkan, cara ngitungnya dividen dibagi laba dulu, kemudian dikurangi return dikurangi growth. Ya, ini lebih lengkap rumusnya maksudnya. Ini tergantung data sih kalau ini. Kalau ada data dihitung. Dimasuk-masukin. Ya dapat tahu enggak? Enggak, maksudnya kalau datanya cuma laba ya kayak gini, datanya cuma harga cuma 3 macam, misalnya cuma harga per lembar, jumlah lembar sama earning, berarti ngitungnya ini. 900 juta. 900 ribu lembar ini loh, 900.000 dikali 10.000 dapat 900 juta. Bukannya harusnya nolnya ada satu lagi. Harusnya iya kali ya, kurang nol ya. 900.000 aja udah 5, ketambahan 4. 95 tambah 10. 5 tambah 4 kan 9. Itu 1 dan 3 tambah 8. Ya, Kurang 1 Bu. biarin aja ya. Nanti kita cek lagi, hilang 1 nol, bahaya ini. Pokoknya dari 10.000 dikali 900.000 lembar, nanti di 900.000 lembar. Ini 900 juta. Sorry, ini 900 juta yang ini ya. Ini 900.000 lembar. Iya. Keliru kali ya. 910. Iya, 9 juta harusnya. Nolnya itu kan 6 harusnya ya. Juta 6. Nah, ini cuma 5. Berarti apa? Kurang. Harusnya ini 100 jawabannya. 100 per lembar. Nah, harga 10.000 berarti 10.000 dibagi 100 kali berarti harus jawabannya. Earningnya 900 juta. Jumlah saham beredarnya 10.000 per lembar dikali 900. Salah itu. 900.000 lembar saham, bener-bener nggak usah dikali. 900.000 lembar saham, 900.000 kan, 5 kan? Nah, bener-bener 1.000 per lembar. 10.000 dibagi 1.000, 10.000-nya yang ini. Labanya ini, PR, 10.000-nya ini, 10.000 per lembar. Nah, kalau ini yang dividen, udah dapat dulu dividennya. Misalkan perusahaan DPS tersebut hanya membagikan dividennya, ini D per E nya udah tahu 0,8. Dividen per earning ini, dividen per earning 0,8 dari earning yang diperolehnya bagi investor dalam bentuk dividen.
pertumbuhan dividen 5%, returnnya 15, jadi 0,8 dibagi 0,15 dikurang 0,05, dapat 0,8 dibagi 0,1. Jadi price earning rasionya 8 kalinya. Kalau mau gampang, kebanyakan perusahaan sih pakai cara ini ya. Tapi katanya sih yang lebih bagus yang tadi, yang pakai annuity tadi, yang pakai nilai sekarang. Tapi nilai sekarang kan hitung lagi gitu ya. Nah, biasanya sih perusahaan pendekatannya banyakan yang pakai ini, pakai price earning ratio. Logikanya kalau harga sahamnya, maksudnya laba per sahamnya naik, berarti kan kita kalau nyimpan uang di sana, kita punya 100, naik segitu gitu kan ya, logikanya kayak gitu, lebih cepat gitu ngitungnya. Kemudian ini contoh ya, ini dia pakai gini nih, soalnya sama aja dengan tadi. Nah, saya tunjukin dulu pendekatan lainnya. Nah, pendekatan lainnya ada rasio harga per nilai buku. Silau. Terus rasio harga per aliran kas, terus economic value add. Jadi kalau rasio harga pasar dengan nilai buku itu, dia pengennya sih mendekati 1 ya di sini, karena saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang rendah akan menghasilkan return yang lebih tinggi. Kemudian rasio harga per nilai buku. Harga per nilai buku itu harga sekarang dibagi dengan nilai waktu belinya. Kemudian rasio harga per aliran kas. Nah, aliran kas merupakan informasi penting untuk menilai kinerja perusahaan dan memprediksi kemungkinan kebangkrutan atau suksesnya di masa datang. Jadi harga dibagi aliran kas. Kemudian ada yang pakai EPA namanya, economic value add. Ini meningkatkan nilai tambah. Jadi EPA itu biasanya pakai angka, dia nggak pakai persen ya. EPA itu dihitung dengan mengurangkan keuntungan operasi perusahaan dengan biaya modal perusahaan, baik untuk biaya utang maupun modal sendiri. Biasanya jika positif berarti ada nilai tambah bagi perusahaan, kalau negatif berarti nggak ada ya. Nah, ini rumus EPA. Laba bersih setelah dikurangi pajak, dikurang besarnya biaya modal, kemudian dikali persentase biaya modal. Nilainya biasanya angka ya. Ini contoh ngitung EPA. Saya terusin dulu ya. Ini cara ngitung EPA tadi, rumusnya. Cari dulu biaya modalnya 10% kali ini. Pertama 200.000 dikali pajaknya 25%, dapat 200 kali 25 50 ya. Ini EBIT. Enggak, ini yang 150. EBIT dulu. Ini pajak. Terus EBIT bukan EBIT ini, kalau 1 min pajak ini bukan EBIT namanya. Earning after tax. EAT. Ini EBIT 1 min pajak, EAT. Earning after tax, kalau EBIT kan earning before interest and tax. Nah, ini 150.000, modal operasinya 1.600.000 dikali 10% 160, jadi 150 dengan 160 yang dibandingkan. 150 dibanding 160 berarti EPA-nya minus ya. Biaya modalnya lebih gede daripada labanya. Ini sebenarnya logikanya gini. Kalau Anda sewa, misalnya Anda buka toko, sewa misalnya 1 juta sebulan. Nah, 1 juta sebulan itu Anda kalikan biaya modal, namanya 10% kali 1 juta misalnya, cuma dapat berarti berapa? 100.000 misalnya. Padahal untung Anda misalnya 200.000, berarti 200 dikurang 100.000, berarti kan ada selisih 100.000. Bolehlah jalan usahanya gitu maksudnya. Nah, bolehlah Anda, maksudnya kalau misalnya saham, kalau seperti itu keuntungannya berarti bolehlah Anda beli gitu saham perusahaan itu. Tapi makanya kalau minus berarti kan biaya modalnya lebih gede gitu daripada labanya. Sebenarnya ini sama logikanya dengan yang kemarin saya bilang, kalau misalnya
Ya kalau uang itu Anda simpan di bank kan dapatnya untungnya misalnya cuma 5%. Tapi Anda dagang untungnya cuma 2%. 2% dengan 5% kan gede 5% kan? Berarti kan negatif ya hasilnya kalau dirupiahkan ya. Kalau dengan persen kan tetap negatif juga. Tapi secara rupiah kalau EPA kan secara rupiah negatif. Artinya kalau negatif ya ngapain gitu loh. Lebih baik uangnya simpan di bank gitu maksudnya gitu. Jadi konsepnya EPA itu sama, dikurangkan biaya modal dulu. Ini sebenarnya logika kalau kita mau usaha rugi bandar katanya. Terus yang terakhirnya ini analisis teknikal. Kalau analisis teknikal ini nggak usah ngitung-ngitung. Jadi ada teorinya, teori Dow, teori grafik. Jadi ada analisis keluasan pasar, kekuatan relatif, analisis rata-rata bergerak. Ini cuma dari data. Mana ya saya cari ya? Ini. Kalau grafik berarti Anda lihat grafik yang kayak tadi bilang yang komputer itu tadi yang ini. Nah ini analisis grafik. Cuma ngeliatin harga aja. Jadi Anda nggak, kalau pakai gini Anda nggak akan sempat ngitung-ngitung, aduh hitung nilai sini lama sekali hitungnya. Jadi kalau ini tuh nanti cuma ngelihat naik turun, oh kayaknya naik terus, misalnya ngelihat kan nanti ada garis gini misalnya, oh trennya bagus, udah beli aja saham itu gitu, misalnya kayak gitu. Kalau data yang ini, terus data fundamental tadi, kalau misalnya Anda beli, caranya gimana? Biasanya sih di komputer ini udah tersedia hitungannya, karena mereka kan udah otomatis ya, rumus-rumus itu kan teori yang kita pelajarin itu sebenarnya aplikasinya sudah jadi. Jadi nanti kalau Anda mau beli saham Anda nggak ngitung satu kelamaan, orang udah jalan terus gitu. Itu kan teorinya aja gitu, dapatnya dari sana. Nah terus kalau ini keluasaan pasar itu ini misalnya tiap hari nih ngamatin. Nah ini udah lebih praktis yang tadi Mbak yang saya cerita, per jam aja berganti waktunya. Ini kan harinya. Kalau ini per hari nih, hari bursa Senin sampai Jumat. Nah lihat nih jumlah saham yang harganya naik 325, 425, 562, 258, 359 nih, ya kan? Nah ini jumlah saham yang turun, kemudian ada selisihnya ternyata di sini ya, naik turun ya, di sini ada naik positif itu berarti jumlah sahamnya naik dikurang turun, positif, terus ini negatif. Nah keluasaan pasarnya ini datanya seperti ini, plus 80, plus 249. Ini datanya kita sudah tersedia biasanya kalau kita sudah ikut di pasar saham tadi ya, yang tadi data-data ini. Nanti ada analisisnya gitu di sampingnya tuh. Itu kita tinggal analyze aja, cuma klik analyze, keluar data itu. Jadi yang kayak Anda ngitung fundamental, pokoknya cuma analyze fundamental, analyze teknikal, analyze Dow. Yang tadi rumus yang saya bilang ada Dow, ada grafik gitu, itu tuh muncul semua. Jadi kalau sudah aplikasi sebenarnya nggak ngitung lagi. Bukannya itu dari itunya ya? Iya itu dari, ya kalau ini sih gitu. Selisihnya. Ditambah-tambah. 1 minggu libur tapi. Hah? Saham 1 minggu. 1 minggu libur saham. Oh? Iya 1 minggu libur saham. Berarti nggak bisa beli. Iya malam tuh. Malam tutup, siang deh. Nah, siang aja lihatnya. Cuma bisa siang. Nah ini kekuatan relatif kayak gini. Jadi ada kekuatan relatif, rumusnya saham A tahun, kalau ini ya dia pakai tahun 2003. Nah, ada istilahnya bull market sama bear market. Bullish istilahnya sama bearish. Udah gitu. Ya, selesai. Materinya dibaca ya. Iya. Kekejar soalnya waktunya. Jadi saya balik lagi ke Aku juga takut banget. Jarang pakai juga soalnya. Tadi ngetik apanya? kacamata. Oh kacamata. Saya juga pakai kacamata tapi malas. Capek tuh kalau Iya. lelah. Apalagi yang mau saya ulangi? Ini cukup? Masih. Mas ya? Mas lagi. Yang ini tadi ya, saya pikir dulu lah soal ini. Kalau memang ini saya carikan Mas kan dulu. jual sama beli sama tuh ya, satu harga ya. Maksudnya? Jual Beda dong. Satu hari ya lu. Oh beda dia. Ini dia ada. Enggak kan gaji nih. Contoh aku hari ini Hmm. beli, terus kamunya jual. Misalnya sama atau beda beli sama jual.
dalam satu hari itu ada potongan. Beda. Satu hari, Beda harga. Dia kayak kita punya apa ya contohnya ya. beli Dia harga beli sama harga jual beda. Heeh. beli mahal, jual turun. Gitu. Berarti sama kayak MT dibawa ke Indonesia gitu. Kalau beli Betul. MT beda, jual juga beda. Ya, gitu dia. Tapi kalau saham enggak. Saham ya harga pasar gitu. Berarti kalau tadi kalau pengen membeli Lebaran. sebelum lebaran beli ya, Bu. Ngamatinya dari sekarang. Jangan ujuk-ujuk belinya tahu-tahu kemarin turun misalnya kan. Perkiraan ibu itu ya. Ya, perkiraan saya biasanya Kalau lebaran. pengen membeli sebelum lebaran. Biasanya gitu. Tapi enggak 2015 beda tapi trennya. 2015 itu malah habis lebaran tuh turun. Iya, serius itu. Saya ingat 2015. Jadi ngeceknya di internet aja gitu. Iya, cek aja sebulan sekali lah ngecek. Oh, turun aja. Nanti lihat polanya. Oh, gitu. Kalau kelihatan turun banget, beli aja misalnya gitu. Misalnya sekarang tadi 520, tiba-tiba nanti bulan puasa 480, beli aja karena enggak lebih dari situ, dia nggak pernah sampai bawah sekali. Berarti kalau beli sih tetap agak mahal Bu ya. Kalau tercatat di sini data harga beli, data harga jual yang nggak tercatat. Seringnya jarang ada sih di atasnya kayaknya. Bentar, di Kayak atas. aku Ya, itu dulu kenapa kalau sih? MT kan itu beda. Oh iya. Pas jual ibaratnya 350, kalau beli 370. Ada jual beli konversi satuan. Mana ya? Ini yang pegadaian, harga pegadaian ada. Mana jual belinya ya? Biasanya ada memang. Kok nggak ada sekarang? Oh, di bawah. Ada. Kadang-kadang, tapi kalau kita jual lebih rendah ya dari harga ini. Ya biasanya agak jual lebih rendah. Harga hari ini Pergerakan. harga jual beli. Inilah pergerakan dalam 30 hari ada untuk ngamati. Pergerakan 2 tahun ada semua datanya. Tuh dia di apa Mas? Kurs ini emas pergerakannya. Nah, saya juga belum paham nih pergerakannya. Saya sih ngeliat angka biasanya, malah saya ngeliat. karena kan itu tadi ujung-ujungnya yang kita pelajarin tentang penilaian saham tadi kan ada fundamental dan teknik kan. Ada dua sebetulnya, fundamental dan teknik. Kalau saya sih lebih senang ngeliat teknikal gitu, karena teknikal itu ya kalau kayak gini kan teknikal sebenarnya. Kita ngeliat aja nih pergerakan. Nah, ngeliat pergerakan teknikal, tapi kalau fundamental tuh ngitung satu-satu gitu, dianalisa satu-satu, lihat dividennya, lihat harga pasarnya, selisihnya, terus dibagi tingkat keuntungannya gitu kan, dibagi lagi misalnya persentase kenaikan dividennya. OZ apa itu? Apa yang mana? Unit OZ, KROZ. OZ itu on istilahnya, satu on, dua on. Ons. Kalau cek itu ya harga logam mulia gitu. Tulisnya gitu. Nah, jangan sampai uang habis percuma pokoknya. Pulang kerja ada tabungan. 100 gram baik masak. Iya loh, saya ada teman saya beli 100 gram itu, kaget saya. Langsung cash Bu. Iya. Saya Orang kerja di BI, Bank Indonesia kan gajinya gede. Beli emas titip teman saya dia jualan. Kan dia pernah beli ke Antam. Dia beli berapa gram ya? Dia beli langsung kalau nggak salah 50 gram apa. Nah, beli langsung 50 gram terus dapat akun. Dapat akun tuh bisa beli karena udah pakai akun kan bisa langsung pesan sendiri. Kalau kayak kita belum pernah beli, nggak dapat akun. Saya kan beli lewat pegadaian, makanya saya nggak punya akun. Saya nggak bisa. Harus ada teman saya yang udah pernah ke Antam, terus dia ada akun, terus nanti dia yang beliin nitip dia. Nah, kadang dia ngambil untung. Ya itu bisnis lagi buat Anda. Cara bisnis itu. Gitu caranya. Makanya kalau misalnya sempat ke Jakarta, tapi hati-hati sih kalau ke Jakarta, beli emas lagi kan dari Antam, copet di belakangnya banyak kali nanti. maksudnya kalau beli data dapat akun gimana? Maksudnya bisa ngoperasiin murah saat ini. online juga kan? Kita bisa istilahnya kita udah customernya gitu, bisa langganan. Nggak tahu sih teman saya belinya pakai online atau telepon. Enggak sih, ngambil untung aja. Harga tetap harga pasar. Harga pasar, cuman dia bisa ambil untung gitu. Nanti kita beli itu biasanya ongkos kirim sama persentase itu kita tanggung. Gitu modelnya. Biasanya sih 3% rata-rata ambil untungnya. Gede 3% ya? Ya nggak ngomong main ya, cuman temennya titip dibeliin gara-gara punya akun. Padahal punya akun tuh dia nggak
nggak bayar apa gitu, enggak, cuma karena dia beli di sana, terus nggak tahu saya dia belinya berapa gram dulu, kalau nggak salah dia belinya 25 apa 50. Terus selain itu ada juga itunya Bu. Hah? Berapa gram belinya dapat aku. mungkin itu saya nggak tahu karena saya juga belum pernah beli langsung. Terus ada lagi dinar itu mata uang ini ya, Arab ya. Dinar itu kan bentuknya emas kan, jadi bisa jual emas, bisa jual mata uang. Kalau dinar itu dinar sama dirham itu perak, dinar itu emas. Tapi itu emas 22 karat. Kalau batangan ini 24 karat. Itu bedanya. Bentuknya koin-koin gini, kalau dinar sama dirham koin bentuknya. Tapi dia ada yang cuma 1 gram gitu, kecil-kecil dia. Nah, kalau dulu sih kalau emas batangan nggak ada yang 1 gram dulu, setahu saya tuh rata-rata 5 gram paling kecil. Sekarang aja udah ada nih. Gitu. Enaknya kalau dinar sama dirham, kalau mata uangnya lagi naik bisa jual dalam bentuk mata uang. Nah, kalau emas yang naik jual berat emasnya gitu. 53 juta. Apa? Itu 100 gram. Ya, 1 on ya Bu. 100 on, 100 gram. 53. Nah, beli. Nah, ya, nanti. Tabungannya udah banyak. Untuk modal nikah. Mas kawin ya jadi aduh. Mas kawinnya mintanya itu aja, nggak usah cincin. Saya aja nggak pakai apa-apa. Itu berarti pembelian paling besar tadi 500 gram. Itu satuannya. Oh, satu. Belinya Oh, itu 2 satuan boleh. Satuannya gitu. Satuannya. Kadang dia nggak ada stok. Kadang dia, aduh kami punya cuma stok yang 25 gram gitu. Nah itu kan repot kalau kita mau beli 55 kan gitu. Oh, Kadang dia habis stok juga. tapi sama aja Bu. Harga dia semakin besar semakin murah harganya. Oh. Beli yang 5 gram misalnya 520, tapi yang 520 tadi itu harga 1 gram. Tapi kalau kita beli yang 25 mungkin harganya 510 gitu, turun makin besar gitu caranya harganya. Ngebut saya ngajarnya sebenarnya. Tapi saya malas sudah sama teori ini. Kenapa saya malas itu? Karena orangnya cuma 3. Ya ampun. Gak apa-apa nanti. Mana tinggalnya, Bu? Saya Taib. Ciai. Jauh. Lumayan, Itu 3 jam di setengah. mana? Thailand sama Ciai jauh mana? Taib. Ya Tainan. Ciai di atas dikit. Naik apa Bu? Bis Bungkus. solar bus pas depan kampus ada. Saya kalau naik bisa rumah masih. Mobilnya mana perut kosong. Iya, jangan perut kosong. Berarti di Oke. di kuliahnya di Thailand, Bu. Saya kuliahnya di Chungcheong, di Ciai itu. Chungcheong University namanya. Terkenal aja tuh banyak ya Bu ya. Yang Enggak, Chungcheong enggak banyak. Dikit, kami cuma orang 20-an. udah jam 5 doang. Yuk, udah jam 5, kasihan.